casita. A ver, ¿escuchó a alguien? Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua ya. Jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Abang Parku akan membahas film yang berasal dari negara kelahiran Pablo Escobar, Kolombia. Film ini berjudul Sintetas no Hay Paraiso tahun 2010. Film hasil karya sutradara Gustavo Bolivar ini dibintangi oleh aktor kawakan dari Kolombia seperti Linda Lucia, Isabel Cristina, dan juga Francis Bolivar. Mengisahkan tentang seorang gadis remaja cantik dan aduhai yang hidup dalam rantai kemiskinan. Si gadis pun ingin mengangkat derajat keluarganya agar tidak selalu direndahkan oleh orang lain. Dan kalian tahu impian dari gadis remaja ini apa? Ya, pekerja seks komersial. Tentunya hal itu akan menimbulkan banyak sekali konflik dan adegan-adegan menegangkan. Kira-kira gimana ya keseruan ceritanya? Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Kisah akan berfokus kepada remaja cantik berusia 14 tahun bernama Catalina. Dia adalah anak pertama dari seorang janda yang ditinggal mati suaminya bernama Hilda. Nah, satu-satunya laki-laki di rumah yaitu adik dari si Catalina bernama Byron. Di mana di umur Byron yang 1 tahun lebih muda dari Catalina, pekerjaannya udah menjadi pembunuh bayaran. Mereka hidup dalam kesederhanaan di mana kebanyakan wanita seumuran Catalina bekerja sebagai pemuas nafsu om-om dan pria hidung belang atau PSK. Entah kenapa di sini Catalina merasa iri melihat temannya memakai baju serta barang-barang branded. Akibatnya dia pun mengatakan kepada ibunya Hilda bahwasanya dia nggak mau sekolah lagi karena percuma aja, orang-orang kaya di luar sana nggak harus sekolah biar banyak duit. Tentu aja Hilda pun nggak setuju dengan pendapat si Catalina. Dia tetap menyuruh agar putrinya sekolah agar bisa berbeda dari perempuan nggak bermoral yang ada di kampung sini. La mayoría de la gente que tiene plata, mamá, no estudia. Rajar a sus alumnas para llevárselas a la cama. Alih-alih berangkat ke sekolah, si Catalina malah ikut mangkal sama temennya Jessica yang berprofesi sebagai pemuas om-om nakal. Selain jadi PSK, Jessica ini adalah pimpinan para gadis-gadis booking order di kampung sini. Ya, istilah kerennya mah dia ini mami yang punya banyak relasi dengan kartel-kartel narkoba besar yang sering menyewa jasa para gadis-gadis. Di momen ini si Catalina dibuat menangis karena si kartel narkoba bernama Titi itu lebih memilih gadis yang buah melonya besar. Nah, sedikit info nih. Jadi di kampung si Catalina, cantik itu bukanlah yang utama, melainkan gadis yang buah melonya besar pasti lebih banyak digandrungi para pria hidung belang. Ya, bisa dibilang gadis bermelon besar adalah produk paling laku yang banyak dipesan oleh para kartel narkoba. Maka dari itu, Catalina pun meminta tolong kepada Jessica untuk memberikannya om-om kaya yang bisa membiayai operasi buah melon miliknya yang kecil. Sencillo, tienes que operarse, si pilla. Al narco de México que se llama María. Malam harinya, Catalina pun menemui pacarnya yang bernama Albiero. Si Albiero ini adalah pemuda pengangguran yang kerjaannya masih luntang-lantung. Albiero pun mengungkapkan ketidaksukaannya jika Catalina bermain dengan Jessica, karena Jessica adalah wanita yang gagak baik. Tapi anehnya, alih-alih menjaga si Catalina, si Albiero ini malah mengajak Catalina buat pembuahan. Di sini Catalina pun bilang kalau sekarang usianya belum 15 tahun. Nanti saat dia ulang tahun baru dah mereka bisa melakukan pembuahan. No, señor, hasta que no cumpla 15 años. Lina, entiéndeme, sí.
Di hari berikutnya, Catalina pun diajak oleh Jessica ke tempat kartel narkoba bernama Marvino. Di sini, Marvino pun menginginkan pembuahan bersama dua orang wanita atau trisom. Tetapi ketika melihat buah melon milik Catalina kecil, si Marvino pun akhirnya memutuskan untuk membuahi teman Catalina saja yang buah melonnya cukup besar. Sontak saja, hal itu pun benar-benar membuat Catalina gabrut alias galau brutal. Lantaran sudah 2 kali dia ditolak oleh om-om kaya. Mejor no espera otra oportunidad. Estoy preparada para sufrir. Platico mientras llega ese señor, sí. Di tengah kegabrutan Catalina, ada anak buah Marvino yang bernama Jorge menghampirinya. Di sini Jorge pun bertanya-tanya kenapa Catalina bersedih. Catalina lalu bercerita bahwasanya dia butuh uang 5 juta peso untuk operasi implan buah melon miliknya, semata-mata agar bisa menjadi PSK high value dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Mendengar hal itu, Jorge pun mengambil kesempatan dengan bilang bahwa dia akan membayarnya 5 juta peso atau sekitar 17 juta rupiah. Catalina yang polos pun langsung setuju. Hingga di saat dia melayani Jorge membuahinya secara kasar dan tidak berperi kemanusiaan. Padahal ini adalah pertama kalinya si Catalina melepas kesuciannya. Setelah pembuahan selesai, Catalina pun meminta uangnya. Tapi di sini si Jorge berdalih kalau dia akan membayar Catalina esok hari. Nah, di tengah negosiasi tersebut, tiba-tiba datang 2 teman Jorge yang lain, yaitu Erlandito dan Teto. Sehingga Jorge pun memaksa Catalina melayani mereka. Jika tidak, maka nyawanya akan dibawa ke alam barzah. Karena Catalina takut, dia pun terpaksa melayani para lelaki bejat tersebut. Di tempat lain, Albiero yang rindu pada Catalina pun mendatangi rumahnya. Hilda lalu mengatakan jika Catalina sedang ada les biologi dengan gurunya. Padahal itu semua adalah kebohongan. Hilda pun mengajak Albiero masuk buat ngopi. Yang mana ketika di dalam, si Albiero ini jadi hilap ngeliat lekuk tubuh janda beranak 2 itu. Nah, pas si Albiero izin ke kamar mandi, dia nggak sengaja melihat jeroan dan juga keranjang kuning milik Hilda. Spontan saja hal tersebut membuat fantasi Albiero kepada ibu dari pacarnya menjadi semakin liar. Dan karena kelamaan nunggu si Catalina, Albiero pun pulang dan hendak pamit kepada Hilda. Tapi di sini lagi-lagi Albiero mendapat rezeki melihat tubuh indah Hilda saat tertidur. Wah, kacau nih cowok modal dengkul, pengennya dapat anak sama emaknya. Gimana sih? Keesokan harinya, Catalina pun pulang dalam keadaan menangis seharian penuh. Ketika ditanya oleh Hilda dan juga Albiero, Catalina tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun saat Jessica bilang bahwa Marvino sudah memberikan uang sebesar 5 juta peso agar Catalina mau datang di pesta para kartel narkoba, mendadak tangis Catalina hilang dan berubah menjadi tawa kebahagiaan. Di sini dia baru bercerita apa yang dilakukan oleh 3 anak buah Marvino kepadanya. Mendengar hal itu, Jessica pun prihatin dan langsung memutuskan mengembalikan uang 5 juta peso itu kepada Marvino. Sebab Jessica takut jika anak buah Marvino akan memperkaos si Catalina lagi. Catalina tiene la regla, entonces vinimos a traerle el billete. Que las mujeres sean serias conmigo, ¿no? Ketika Jessica sedang menghibur Catalina, dia mendapat telepon dari Titi, yang mana dia meminta jika dia membutuhkan stok gadis-gadis terbaik yang ada di kampung Jessica. Karena nanti sore Titi akan mengadakan pertemuan para kartel narkoba sekecamatan. Spontan aja Jessica pun memberitahu kabar tersebut kepada Catalina. Jessica bilang bahwa mimpi Catalina untuk mengoperasi buah melonnya sudah ada di depan mata. Jadi dia meminta agar Catalina memberikan pelayanan terbaik kepada om-om kaya raya pengedar narkoba bosnya Om Titi. ¿Por qué? De cumpleaños necesitan 60, pero no quiero otra vez planche. Alhasil, Jessica dan Catalina pun mengajak semua teman-teman di sekolahnya untuk ikut ke pesta para kartel narkoba sekecamatan, di mana si Catalina pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengadu domba si Orlandito dengan Jorge.
Si Catalina ini bilang jika Jorge telah menghina Orlandito dan juga keluarganya. Tentu saja hal tersebut memancing amarah Orlandito. Apalagi di sini si Catalina bilang kalau dia paling suka dengan pembuahan Orlandito dibanding pembuahan Jorge dan Teto. Hal tersebut pun dilakukan semata-mata agar si Catalina bisa balas dendam dengan perbuatan Jorge yang telah memperkaosnya. Usted porque más me gustó. Y muy faltón no me lo quiso dar. Setelah mengadu domba, Catalina pun diperkenalkan dengan bos Titi yang bernama Cardona. Awalnya si Cardona ini sempat menolak sebab buah melon si Catalina kecilnya bukan main. Namun di sini Jessica bilang jika pelayanan yang diberikan Catalina bisa membuat pria yang membuahinya merem melek. Cardona pun langsung memesan Catalina untuk melakukan pembuahan dengan pelayanan VIP layaknya pelayanan pesawat kelas eksekutif. Cambiar, señor, pero usted no sabe lo que se pierde. Di lain sisi kita akan melihat Orlandito mengajak Jorge buat menghisap rokok Bob Marley. Yang namanya ditawarin barang haram, Jorge pun pasti nggak bakal nolak. Akan tetapi di sini Jorge nggak tahu jika Orlandito punya maksud lain, yaitu membunuh Jorge dengan penuh dendam. Akhirnya lewat adu domba dari Catalina, Jorge pun meninggal dunia membawa semua dosa-dosanya. Kembali ke Catalina yang dipuji berkat pelayanan VIP-nya semalam. Cardona lalu tidak segan memberikan Catalina uang sebesar 7 juta peso agar mau menemaninya beberapa jam lagi. Alhasil Catalina pun pulang dengan membawa beberapa barang belanjaan. Alih-alih orang tuanya bangga, si Catalina malah mendapatkan tamparan dari Hilda dan juga Albiero. Mereka sekarang sudah mengetahui bahwa Catalina menjadi seorang PSK. Tentu aja Catalina pun merasa sedih dan meminta pertolongan kepada adiknya Byron. Namun bukannya dibela, si Byron malah ikut memukuli Catalina akibat perbuatannya yang membuat malu keluarga. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di rumahnya, Catalina pun curhat kepada Jessica dan teman satu profesinya yang lain. Ternyata mereka juga dapat perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, Jessica pun menyarankan agar Catalina ikut dengannya merantau ke Bogota sambil mencari dokter khusus bedah buah melon profesional. Tanpa pikir panjang, Catalina pun pergi meninggalkan kampung mereka, Pereira, untuk merantau ke kota Bogota. Porque no salimos a buscar trabajo. Irme con Jessica para Bogotá. Sesampainya di sana, Catalina dan Jessica menemui beberapa kendala. Dari mulai dokter bedah yang tak ingin membedah anak di bawah umur sampai dokter spesialis yang memberikan harga sebesar 10 juta peso. Tapi mereka nggak menyerah hingga akhirnya bertemu dengan dokter Mauricio, yang mana si dokter ini mau membedah buah melon Catalina dengan harga 5 juta peso. Asalkan dengan satu syarat, yaitu si Catalina mau dibuahi. Tanpa banyak basa-basi, Catalina pun menyetujuinya sebab dia nggak pengen impiannya untuk mempunyai buah melon besar dan indah terhalang. Yo te pongo las tetitas, pero a seguir sintiendo boom boom kira. No te vayas de suicidar ni de boom boom kira. Setelah selesai pembuahan, Catalina dan Jessica dibuat kaget lantaran dokter Mauricio yang sudah berjanji membedah buah melon Catalina ternyata pergi ke luar negeri tanpa meninggalkan pesan untuk Catalina. Alhasil mereka yang udah nggak ada duit akhirnya menunggu dokter Mauricio pulang dari luar negeri. Demi mendapatkan buah melon impiannya, Catalina dan Jessica tidur di taman yang gak jauh dari klinik dokter Mauricio. Sampai saat dokter Mauricio kembali, si dokter pun bilang jika dia akan memberikan Jessica dan Catalina penginapan, karena si dokter bisa mengoperasi Catalina minggu depan. Dengan terpaksa, Catalina pun menginap di hotel yang sudah dibayar oleh dokter Mauricio. Aquí se pueden quedar par días mientras Catalina se hace ¿Cuándo es que me operan? la otra semana, mami. Adegan pun berpindah ke Pereira, di mana si Albiero mendatangi Hilda menanyakan apakah Catalina sudah pulang, karena sehari lagi Catalina ulang tahun ke-15. Nah, di momen ini si Albiero benar-benar hilaf melihat Hilda make anduk doang. Lewat hasutan jin iprit, si Albiero pun merayu Hilda untuk melakukan pembuahan.
Awalnya Hilda menolak, namun karena sudah lama tidak mendapat belayan mesra dari pria semenjak sang suami meninggal, akhirnya Albiero dan Hilda pun melakukan pembuahan dengan sangat syahdu. Selesainya melakukan pembuahan, Hilda pun mendapat telepon dari Catalina. Di sini Catalina pun memberitahu Hilda hotel tempatnya menginap serta menanyakan keberadaan Albiero. Dan entah kenapa di sini si Hilda bilang kalau Albiero itu nggak pernah datang ke rumah. Spontan aja Albiero pun kaget dan bertanya-tanya kenapa Hilda berkata seperti itu. Usut punya usut, ternyata si Hilda cemburu. Dia nggak pengen si Albiero ini pacaran lagi sama anaknya, sebab Hilda sudah mencintai Albiero. Mendengar hal itu, Albiero pun mengungkapkan bahwa dia pengen sekali membawa Catalina pulang buat ngerayain hari ulang tahunnya besok. Awalnya Hilda pun marah, akan tetapi saat Albiero pengen pulang, dia menahannya. Ia lalu meminta kepada Albiero untuk membuahinya terakhir kali. Hilda berjanji jika Catalina pulang nanti, maka Hilda nggak bakal baper lagi sama Albiero. Mendapatkan rezeki nomplok, ya udah pasti si Albiero pun kagak nolak. Veremos aquí en su casa el cumpleaños. Me trae una plata para llevar. A buscar a Catalina. Pas hari udah mulai gelap, si Byron tiba-tiba datang dan mergokin ibunya sama kakak iparnya Albiero lagi main serong. Tentu aja si Byron pun kesal dan langsung menodongkan pistol kepadanya. Namun di sini si Byron gak tega sama si ibu. Dengan terpaksa dia pun merelakan ibunya bahagia. Karena semenjak ayahnya meninggal, si ibu gak pernah dapetin belayan mesra dari lelaki manapun. Lagi pula adiknya si Catalina sekarang udah jadi PSK. Jadi buat apa dia melarang Albiero berhubungan sama ibunya? Wah, kalau dipikir-pikir kacau juga ya nih keluarga. Hombre distinto que a mi papá. No, gracias por hacerme feliz. Está bien, bro, que sea una vez en la vida. Di hari berikutnya, Albiero pun mendatangi Catalina di Bogota. Kemudian mengajaknya pulang untuk merayakan pesta hari ulang tahunnya yang ke-15. Saat Albiero berdansa dengan Catalina, Hilda terlihat sedih dan cemburu. Beruntung ada si Byron yang menyemangati ibunya dengan cara mengajaknya berdansa. Nah, di sini si Albiero pun menagih janji si Catalina di awal film tadi, yaitu mengajaknya melakukan pembuahan. Awalnya Catalina benar-benar bingung lantaran si Albiero ini pasti menganggap bahwa Catalina masih gadis dan rapet. Untung aja teman-teman Catalina menyarankan sebelum dia mengajak Albiero pembuahan, Albiero harus mabuk dulu. Alhasil karena dalam pengaruh alkohol, si Albiero pun gak sadar jika kesucian pacarnya yang selama ini dia tunggu-tunggu udah kagak ada. Ya, dengan kata lain si Albiero ini membuahi si Catalina setelah dia dibuahi oleh para pria hidung belang. Tapi di balik kebahagiaan Albiero dan Catalina, ketika lagi pembuahan, ada Hilda yang lagi menguping pembuahan mereka sambil menangis. Di tengah kekacauan yang terjadi pada keluarganya, Catalina dan Byron pun saling curhat satu sama lain. Si Byron jujur kalau dia pembunuh bayaran, sedangkan Catalina bilang bahwa pekerjaannya sekarang adalah cewek booking order. Namun alih-alih bersedih, mereka malah tertawa, menertawakan kekacauan yang terjadi di keluarga kecil mereka. Familia kata. Setelah penantian panjang, Catalina pun akhirnya membedah buah melonnya agar lebih besar dan indah. Dan sehabis melakukan operasi, Jessica lantas menyuruh Catalina menemui seorang bos narkoba yang bernama Martial. Pada pertemuan pertama, si Martial pun langsung jatuh hati dengan kecantikan serta indahnya buah melon dari Catalina. Bahkan Martial langsung pengen menjadikannya istri. Martial menjanjikan semua harta kekayaan miliknya kepada Catalina jika dia mau dijadikan istri simpanan. Mendengar hal itu, Catalina pun meminta waktu untuk memikirkan permintaan Martial sebab Catalina ingin mengikuti kontes kecantikan terlebih dahulu. Va por sorpresa. Cara, su casa, su finca, no va a ser suyo. Catalina yang sekarang lebih percaya diri mengikuti sebuah kontes kecantikan yang mewakilkan wanita-wanita cantik di kotanya. Tentu aja hal tersebut dibantu oleh Martial yang menyogok panitia perlombaan agar memenangkan Catalina sebagai juara satu. Namun sayang, ketika pemenang kontes ingin diumumkan, ternyata Catalina kalah.
Faktanya ada bos mafia yang membayar panitia bernama Bonavio dengan harga yang lebih mahal. Alhasil si Martial pun merasa ditipu hingga dia pun mengacaukan kontes tersebut dengan baku tembak. Beberapa hari setelahnya, Martial pun diberikan surat permohonan maaf oleh Bonavio. Gak lupa Bonavio juga mengembalikan cek yang diberikannya waktu itu. Nah, di sini si Martial pun memberikan cek yang berharga fantastis tersebut kepada Catalina agar dia bisa berbelanja apapun yang dia suka. Sudah pasti Catalina pun senang, tapi tidak dengan Jessica yang terlihat iri. Karena selama dia menjadi mucikari, Jessica nggak pernah diberikan uang sebanyak itu kepada para pelanggannya. Negocio o comprarle un taxi a mi mamá para que no... Gak butuh waktu lama, Catalina pun segera pulang dan memberikan uang tersebut kepada ibunya, dan juga membelikan Byron serta Albiero sebuah taksi untuk bekerja. Catalina juga mengajak Albiero ke kafe untuk makan siang. Di sana si Catalina bilang kalau dia nggak bakal lupa dengan Albiero meskipun sekarang dia sudah cukup terkenal. Nggak berhenti sampai di situ. Untuk merayakan pertemuannya dengan Albiero, si Catalina pun menservis Albiero dengan layanan VIP menggunakan buah melonnya yang baru aja dioperasi. Wah, menang banyak nih si Albiero. Udah modal dengkul doang, dapat anak sama emaknya. Ini malah dimodalin usaha. Wah. Más bien, no los vamos a recuperar. Saat mereka pulang, Hilda yang cemburu pun langsung memarahi Catalina dan bilang kalau dia adalah wanita nakal. Tentu saja Catalina pun kesal dan lantas mengemasi bajunya. Nah, ketika Catalina mengemasi bajunya, si Hilda pun meluapkan isi hatinya kepada Albiero jika dia ingin Albiero mencintainya dan menjauh dari Catalina. Kalau dia nggak bisa memilih, maka Albiero harus menjauh dari Hilda dan juga Catalina. Karena percuma saja, Hilda akan terus sakit hati jika melihat Albiero pacaran sama Catalina. Que yo te calme la calentura cuando Catalina esté en Bogotá. La quiero, doña Eva. Así, con la intención de traerte el trasteo y las ganas. Adegan pun beralih ke Byron yang menggunakan taksi hasil dari kerja keras Catalina. Bukannya dipakai buat kerja halal, Byron malah memakainya untuk menjadi pembunuh bayaran lagi. Sehingga ketika di hari berikutnya, si Byron tiba-tiba mendapat azab, yaitu ditembak mati oleh polisi atas tindakan kriminalnya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Atas meninggalnya sang adik, Catalina dan Hilda pun benar-benar merasa sedih. Sampai-sampai nih ya, motor kesayangannya si Byron aja ikut dikubur. Nah, sialnya saat si Catalina dan Albiero ciuman, ada anak buah dari Martial bernama Pelambre memotretnya dan langsung melaporkannya kepada Martial. Di mana hal itu benar-benar membuat Martial patah hati karena cintanya dihianati oleh Catalina. Akibatnya, Martial pun memerintahkan Pelambre untuk segera membunuh Albiero. Si la mato, me mata ese güey. Nggak lama setelahnya, si Catalina datang bersama Jessica ke rumah Martial. Namun di sini Martial mengusir mereka. Catalina yang tahu jika Martial mencintainya pun santai aja karena dia tahu pasti Martial nggak mau Catalina pergi. Dan bener aja, si Martial pun memohon agar Catalina jangan pergi dan lantas melamarnya. Tanpa banyak bicara, Catalina yang bosan hidup miskin pun menerima lamaran dari Martial. Sehingga mereka pun menikah secara sah di hadapan para pengawal dan juga pendeta. Disculpe un momento, gracias Nidia, me haces tan feliz. Di tempat lain, Pelambre yang disuruh membunuh Albiero terheran-heran ketika melihat Albiero dan Hilda, ibunya Catalina, lagi berciuman. Spontan aja dia pun langsung memberikan hasil foto ciuman tersebut kepada Martial. Yang mana di sini Martial merasa senang karena dia mengira bahwasanya si Albiero itu bukan pacarnya melainkan bapak tirinya. Selang beberapa saat, Catalina pun datang mengeluhkan buah melonnya yang terasa gatal. Hingga tanpa sengaja dia melihat foto Albiero dan juga ibunya sedang berciuman.
Seketika Catalina pun bergegas pulang dan menanyakan kepada Albiero dan Hilda kenapa mereka tega berselingkuh. Padahal selama ini Catalina berusaha kerja banting tulang menjual harga dirinya agar di meja rumahnya ada makanan. Dia juga bertanya kepada Albiero kenapa dari sekian banyaknya PSK di kampung sini dia lebih memilih ibunya Catalina. Karena sudah benar-benar terbakar api cemburu, Catalina lalu meminta kunci taksi milik Albiero agar bisa ditabrakan dengan truk. Keesokan harinya, Catalina yang sudah muak dengan Martial si tua bangka berniat ingin melaporkan bisnis narkobanya yang bekerja sama dengan Titi. Si Catalina mengajak Jessica untuk bekerja sama membocorkan rahasia perdagangan narkoba Martial dan Titi kepada polisi. Sehingga polisi pun kemudian langsung menyergap rumah Titi. Nah, gara-gara hal tersebut, hubungan antara Martial dan juga jaringan narkoba yang lain jadi renggang karena mereka curiga kalau ada seseorang penyusup di antara mereka. De última hora, en la mañana de hoy fue capturada de sus mansiones en el Titi lo mató ponerse a negociar con él. Sementara itu, si Catalina yang merasakan sakit luar biasa di buah melonnya pun langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana ternyata implan yang dipasangkan ke buah melon Catalina adalah implan bekas para pelacur yang meninggal. Nah, hal itu pun yang memicu buah melon Catalina membusuk dan harus dioperasi. Dengan kata lain, buah melon Catalina harus diratakan. Mendengar hal itu, Catalina pun benar-benar depresi dan gabut karena dari buah melon lah dia bisa dapat uang dan juga harta yang bisa membuatnya bahagia. Dia takut jika Martial pindah ke lain hati. 6 meses sin Mr. T, mi amor. Me parte el alma. Dan benar aja, si Martial malah pindah ke Jessica dan mengajaknya untuk melakukan pembuahan. Di momen ini, Jessica pun memanfaatkan kesempatan emas, yaitu dengan membocorkan rahasia jika si Catalina lah yang memberikan informasi kepada polisi mengenai jaringan narkoba Titi dan Martial. Tentu aja Martial pun kesal karena merasa si Catalina nggak tahu terima kasih. Oleh karenanya si Jessica pun punya rencana, yaitu dengan berpura-pura bahwa Martial telah kabur lantaran rumahnya digerebek oleh CIA. Jessica pun meminta agar Catalina menjauh dari kehidupan Martial jika tak ingin terseret kasus pengedaran narkoba. Más se logró escapar, pero si no nos vamos, nos agarran a nosotras. De estar con usted hasta el último momento. Amiga, y si yo no puedo hacer nada. Palembre yang gak tega ngelihat Catalina sakit dan juga dibuang oleh Martial kemudian mengajaknya makan di kafe. Di sana Catalina mengungkapkan kesedihannya lantaran telah kehilangan semuanya. Dari mulai adik yang meninggal, ibu yang selingkuh dengan pacarnya, sampai harus kehilangan mata pencariannya selama ini, yakni buah melon yang indah dan besar. Dengan hati yang tulus, Palembre memberikan Catalina penginapan dan juga beberapa baju agar bisa dia pakai. Gak hanya itu, si Palembre juga mengajak Catalina makan di restoran, yang mana tanpa disengaja Catalina melihat Jessica dan Martial lagi makan bersama. Akhirnya Palembre pun menceritakan jika Jessica telah mengkhianati Catalina dengan cara menjelek-jelekannya di hadapan Martial. Malas del patrón, por eso el hombre se enfureció. No me di cuenta de eso. Se dio cuenta que se tinturó el cabello igualito. Karena sudah benar-benar putus asa, Catalina pun memberitahu kepada temannya yang lain tentang betapa liciknya Jessica. Lalu si Catalina pun pulang ke rumah untuk bertemu dengan Albiero dan juga ibunya. Di sini Catalina pun meminta Albiero untuk menjaga Hilda dengan setulus hati. Dia ikhlas jika harus mengalah untuk ibunya, merelakan Albiero hidup bahagia bersama sang ibu. Setelah semua musibah yang menimpa dirinya, Catalina pun berniat untuk mengakhiri hidupnya melompat dari atas jembatan. Akan tetapi, dia tiba-tiba terpikirkan untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan membalaskan dendamnya kepada Jessica dan Martial. Pertama-tama, si Catalina menelpon Jessica seperti nggak terjadi apa-apa. Dia mengajak Jessica untuk bertemu di sebuah kafe. Lalu setelahnya, Catalina pun menelpon Palembre dan meminta tolong untuk mencarikan pembunuh bayaran, sebab dia ingin bertemu dengan Jessica. Si Catalina pun bilang ciri-ciri pakaian yang dipakai oleh Jessica nanti. Tiene chaqueta de carga una Biblia.
Nggak butuh waktu lama, Palembre pun meminta kepada pembunuh bayaran untuk segera membunuh gadis yang ciri-cirinya sudah diberitahu oleh Catalina. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Faktanya, gadis yang diberikan ciri-cirinya oleh Catalina adalah dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Jadi bisa dibilang ini adalah misi bunuh diri sekaligus balas dendamnya dengan Jessica. Pintarnya si Catalina, dia sengaja menuliskan tulisan yang berarti tidak ada payudara maka tidak ada surga. Si Catalina juga sengaja meninggalkan HP-nya agar si Palembre menelpon. Dengan begitu, polisi pun akan menyelidiki Palembre serta menginterogasinya. Nah, karena si Catalina tahu Palembre mencintainya dengan tulus, udah pasti Palembre menceritakan tentang kelicikan bosnya, yaitu Martial. Ya, meskipun si Catalina harus mati bunuh diri, tapi setidaknya dendamnya kepada Martial pasti akan terbalas entah kapan waktunya. Dan film pun selesai. Persona que está llamando. Puede servir para la investigación. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Walaupun ending ceritanya kita nggak dikasih tahu apakah dendam si Catalina terbalas atau tidak, namun cerita dari film ini cukup menarik dan memberikan kita satu makna kehidupan. Film ini mengajarkan kita untuk mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Entah itu fisik atau kepintaran, yang jelas kita harus menggunakannya dengan baik. Nggak seperti si Catalina yang pengen jadi orang kaya, akan tetapi jalan yang dipilih salah dan akhirnya malah merugikan hidupnya sendiri. Seperti kata-kata bijak di bawah ini, sesuatu yang kau anggap kurang akan merasa cukup ketika ada rasa syukur. Mungkin segitu aja review film kali ini.